Apri ya menyempatkan diri untuk belajar ya, mau pinter di Zoom. Oh iya, saya lupa nih, Bunda Tuti, tolong dong share link Zoom ke grup saya. Sharing ini saya tadi agak sibuk juga. Mohon bantuan Bunda Tuti share link grup ini ke grup saya, ke grup khusus jaringan Heidi Santi. Biar yang baru-baru juga bisa ikutan belajar, karena kan kalau malam ya kan mungkin ada beberapa yang nggak bisa ikut ya kan, siang baru bisa ikut gitu. Jadi kalau malam itu zoom dari Papa Dev ya, tapi kalau siang hari ini khusus dari tim Bunda Apri. Ya oke, teman-teman di sini semuanya semoga pada sehat ya. Oke, kemarin itu ya karena mati lampu jadi materinya terjeda. Ya, saya ulang lagi ya buat yang baru masuk, yang baru ikut ya. Bagaimana cara kita memprospek ya? Itu yang pertama adalah kita kenalan dulu ya, kita perkenalkan diri. Tapi di perkenalan itu jangan langsung ke bisnis ya. Teman-teman boleh tanyakan bisnisnya apa, omsetnya berapa. Lalu teman-teman harus tahu gimana caranya bisnis yang sedang dia kerjakan itu bisa dihubungkan dengan Yuan Coin, dan teman-teman ini bisa menjadi seorang konsultan finance ya, penasehat keuangan ya, bahwa di Yuan Coin ini adalah kita ini membeli aset ya. Teman-teman ketika memprospek calon mitra itu istilahnya itu jangan buat mereka itu suruh seperti membeli produk ya, karena mungkin teman-teman di sini sudah terbiasa istilahnya itu jualan produk ya. Jadi mindsetnya orang ini harus beli ya kan, dan orang yang ketika ditawarkan pun berarti saya harus beli produk ya, padahal sebetulnya yang kita tawarkan ini Yuan Coin ini itu bukan produk ya kan. Kan kalau misalnya produk itu kan bisa dipegang, dirasakan ya kan. Tapi teman-teman ini mengarahkan calon mitra untuk join di Yuan Coin agar Yuan Coin ini nantinya bisa jadi solusi ketika si calon mitra ini sudah tidak bekerja atau suaminya di PHK ya kan, sudah punya payung ketika hujan itu datang. Jadi bukannya hujan datang baru sibuk nyari payung ya. Teman-teman ajak mitra untuk join itu, bukain paradigmanya itu ke situ gitu. Jadi istilahnya gimana ya, mungkin bisa nanya gini, gaji suami berapa kira-kira, atau penghasilannya berapa selama berbisnis online, kira-kira bisa nggak disisihin 260 ya misal gitu, 260 untuk sebuah aset masa depan. Kalau yang namanya orang membeli aset itu dia cukup sekali beli lalu aset itu dikelola, dan aset itu nanti bekerja sendiri gitu. Beda dengan produk. Kalau produk kan ketika kita beli, dua kemungkinan, antara kita harus pakai produknya atau produk itu kita jual ya dengan harga member lalu kita dapat untung ya kan. Tapi itu jatuhnya bukan aset, bukan. Tapi kalau di Yuan Coin ini adalah aset, dan teman-teman di sini harus mulai berpikir gimana caranya saya ini menjadi seorang penasehat keuangan ya gitu ya. Oke, tadi perkenalan ya, lalu kemudian itu tadi di perkenalan ya. Di perkenalan teman-teman bisa gali lebih dalam ya kan, si calon mitra ini seperti apa, bekerja atau tidak ya kan, penghasilannya berapa, penghasilan dari suami berapa ya kan, anaknya berapa, boleh di ini, tapi jangan seperti orang interview kerja ya, bukan. Kita harus ada interaksi. Misalnya gini, kayak misalnya saya nanya, saya mau coba ini deh, mau coba praktek kali, ada nggak yang mau praktek sama saya untuk perkenalan gitu, untuk perkenalan. Siapa yang mau praktek sama saya nggak mau nunjuk.
yang mau aja buat perkenalan sama saya. Siapa Bunda Suartini, apakah bersedia? Saya dong, saya. Tapi kalau bersedia, siapa Bang Endra ya? Saya. Oke, Bang Endra deh, Bang Endra. Ya, misalnya saya ketemu, saya nggak tahu nih Bang Endra ini seperti apa ya kan. Tiba-tiba ketemu, terus saya bilang gitu, salam kenal Bapak, nama saya Heidi Sabila Lestari, ya kan. Saya izin mau memberikan mau kenalan lah ya, mau kenalan gitu. Bapak di rumah ini kegiatannya apa Pak sehari-hari? Jawab dong Bang, jawab. Kegiatan Bapak sehari-hari apa ya? Bunda aja apa hostnya lempar lagi ke saya, Bunda. Hostnya lempar lagi ke saya. Oh, hostnya lempar ke Bapak ya? Ya. Emangnya saya jadi host? Ya. Oh, oke. Banyak yang bocor. Oh, ada yang bocor ya, betul. Nggak dengar suaranya. Ya, sudah. Oke. Apa cerita, Bu? Ya, ini untuk contoh perkenalan aja ya, perkenalan hanya contoh. Jadi biar teman-teman itu bisa tahu ya kan pendekatan persuasifnya seperti apa. Ya, halo Bapak, salam kenal, Bapak Endra ya. Ya. Bapak kegiatannya sehari-hari ini ngapain Pak? Nguli. Ah, nguli. Oh, nguli ya. Nguli di mana Pak? Nguli di ini sawah. Oh, nguli di sawah. Sawahnya punya sendiri ya Pak ya? Hebat dong Pak, nguli di sawah sendiri. Kagak lah, namanya nguli sawahnya orang. Kita nguli di sawah. Oh, sawah orang. Oh gitu. Berapa Pak sehari itu kalau nguli dibayar berapa Pak? Ya terkadang 50.000, terkadang 70.000, nggak tentu. Kadang kan itu apa juga? Oh, nggak tentu ya Pak ya? Iya, borongan juga. Oh, borongan juga. Itu ngulinya seharian Pak? Ya kadang dapat orderan sebulan sekali. Oh gitu. Dari pagi sampai sore ya Pak ngulinya ya Pak? Iya, itu sekali ngerjain seminggu. Enggak. Borongan. Oh, borongan. Gitu. Ya. Terus Bapak kalau di rumah punya udah berkeluarga belum Pak? Wah, anak saya 5. Wah, banyak banget. Istri 1, anak 5 ya Pak? Tapi Wah. istri 1 aja lah Pak, jangan banyak-banyak Pak. Istrinya 3, anaknya 5. Bapak ini gila Bapak. Pendapatan segitu udah berani banyak-banyak istri. Ya, nggak Berarti apa-apa. dibantu. Nggak apa-apa ya, yang penting mau aja ya Pak istrinya. Istrinya ada berapa? Istrinya tuh kerja semua nggak Pak? Apa di rumah? Yang istrinya kulit cuci. Oh, kulit cuci. Oh, Ya. berarti udah punya pendapatan masing-masing ya Pak ya? Udah. Udah, berarti aman dong, kebantu finansial mah ya kan? Kalau Ya. istri 3 kerja semua gitu. Ya tapi Ya nggak udah, bisa Pak. nggak bisa makan enak lah. Oh, nggak bisa makan enak. Nggak, mesti ikan asin. Oh gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ya sudah. Bapak, kira-kira ini nih Pak. Saya punya bisnis nih ya, yang nanti mungkin bisa jadi solusi buat Bapak ketika nanti Bapak itu mungkin ya udah nggak bisa bekerja lagi. Kan kita kan nggak tahu ya Pak ya. Yang namanya Bapak punya istri 3, ninggalin warisan apa buat mereka ya kan? Ya itu kalau bapaknya sehat terus, kalau bapaknya tiba-tiba sakit atau apa kan itu biaya. Kalau sekarang kan oke, masih bagus tenaganya, masih kuat ya kan. Walaupun nggak bisa makan enak, tapi kan setidaknya itu ada pemasukan gitu. Saya ada ini nih Pak, bisnis investasi ya namanya Yuan Coin, dan ini itu adalah membeli sebuah aset yang mana ketika kita pertama kali membeli aset tersebut, asetnya itu bekerja sendiri, dan itu untuk suatu hari ketika Bapak sudah tidak bekerja lagi, aset itu tetap bisa menghasilkan gitu Pak. Bapak kira-kira ini nggak Pak, mau dengar informasinya lebih lanjut nggak Pak untuk aset ini?
Saya sama orang kampung. Pegangannya ya cuma cangkul, mana ngerti tentang aset. Oh, iya sama Pak. Saya juga orang kampung. Semua juga orang kampung, ya kan? Tapi kalau aset ini tuh sebenarnya sama sih Pak. Bapak nggak harus jadi pinter-pinter banget kok buat punya aset ini. Nggak Pak, kebanyakan rata-rata ya. Orang yang beli aset ini itu juga sama kayak Bapak, orang kampung, orang gaptek, orang apa lagi ya. Tapi mereka itu mau belajar dan mau ngerti gitu, ya. Banyak saya orang kayak Bapak, saya kerja orang aja kampung. lah. Saya kerja aja lah. Saya kerja aja. Kerja aja. Oh gitu. Kerja aja. Kenapa harus kerja aja gitu? Emang nggak ini apa? Nggak berpikir nanti itu kehidupannya gimana? Kan kita hidup nggak cuma buat hari ini, Pak. Buat Iya, buat di betul. tahun yang akan datang. Betul, nggak salah itu. Cuman minta saya otak saya mau kerja aja. Ada uang, ada duit, ada kerja, ada uang gitulah. Walaupun makan ikan asin bini 3 ya lumayan. Pokoknya tiap malam gacor. Pak, kalau misalnya nih Bapak, ya sambil kerja tapi sambil bisa ngembangin aset ini, ya dijamin deh kehidupan Bapak mungkin bakalan berubah. Ya ini sih saya nggak jamin Bapak jadi kaya ya Pak, enggak. Tapi itu semua gimana kerja Bapak. Tapi kalau misalnya beneran Bapak mau merubah finansial, mau merubah ekonomi, ya Bapak nurut aja sama saya. Saya ini berpengalaman loh Pak. Bener Pak, serius Pak. Mau tak liatin akun saya nggak Pak? Nih, tak liatin nanti akun saya ya. Saya dulu tuh ya, modalnya waktu pertama gabung itu 700.000, ya kan? Itu saya beli 100 koin. Ya, nggak apa-apa kita ini ya, kita langsung aja. Nanti dia penasaran, apaan sih koin gitu. Saya sengaja gitu. Ini Apa itu? saya Mana beli ngerti 100 aku. koin dulu harganya. Mana ngerti? Bapak mau ini nggak? Mau infonya lebih lanjut nggak? Kalau mau saya jelasin. Kalau nggak kita sampai di sini aja Pak. Tapi Bapak Kok kejam kali loh. melewatkan sebuah Masa ngasih informasi? bagus. Masa ngasih informasi suruh ngancem sampai sini aja. Kejam kali loh. Iya Pak, ya mau apa enggak? Kalau nggak mau ya udah tak tutup teleponnya gitu. Ya jangan gitu. Belum luas informasinya kok. Jangan gitu. Oh iya, oke. Yaudah jadi gini Pak, saya ada namanya bisnis cryptocurrency atau mata uang digital. Saya tahu Bapak nggak paham, tapi Bapak nggak saya suruh paham sekarang ya. Jadi gini, Bapak kalau misalnya punya sawah, ya beli sebidang sawah gitu ya. Terus sawahnya itu ditanamin padi, ditanamin jagung, itu kira-kira menghasilkan nggak Pak? Menghasilkan. Menghasilkan. Nah, di dunia mata uang digital itu sistemnya sama kayak gitu. Bedanya kalau ini nggak ada fisik ya, kalau ini nggak ada barangnya, tapi nilainya bisa dijual dan itu bisa bikin kaya Bapak. Wah. Bisa bikin, ya dan itu kenaikannya itu ya bisa 1.100% karena dulu saya beli di harga 700.000, sekarang tuh harganya udah 2 juta lebih. Ya itu kenaikannya berapa kali lipat? Itu 3 kali lipat Pak kenaikannya. Itu juga kalau Bapak mau. Kalau mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya bentar dulu, jangan buru-buru lah. Kalau terlihatnya menggiurkan, aset masa depan. Siapa yang nggak mau punya uang? Tapi ya jangan buru-buru lah. Iya. Macam mana sampean ini? Saya belum lihat. Enggak Pak, bukan masalah buru-buru sih Pak. Tapi kalau Bapak semakin lama semakin menunda, nanti harganya keburu naik. Percaya deh sama saya Pak. Saya Apa iya? di dalam hal kayak gini. Apa iya? Ya nih, saya itu ya Pak, join waktu harga 700.000, 100 koin itu di bulan Agustus. Sekarang harganya udah 2.440.000 ya. Itu belum ada setahun loh Pak, udah 3 kali lipat kenaikannya. Gimana kalau setahun? Wah, kita nggak tahu. Wah, itu uang itu ya? Uang itu uang. Bukannya berdaun? Ya uang Bapak, Pak. Bukan daun kita. Iya. Terus gimana Pak? Kalau mau tak share harga koinnya.
Ya saya tertarik loh Mbak. Tapi ya saya lihat-lihat dulu ya. Saya menikmati dulu ya. Menikmati kacamatanya itu loh. Kupu-kupu gitu loh Mbak. Ih, gue dapet temen kayak gini stres. Ya udah gini aja deh Pak ya. Gini aja, kalau sekiranya Bapak tertarik, tak ajak buat masuk Zoom ya. Ya. Nanti tak kirimin linknya ya, Bapak simpen nomor saya ya. Perkara Bapak mau gabung atau enggak itu mah terserah Bapak deh ya. Oke ya Pak, gitu aja ya Pak. Ya, terima kasih, Ini Bu. linknya nanti tak ajak. Ya Bu. Oke, sama-sama Bapak. Ya oke, udah cukup Bang Hendra, tutup ininya ya. Ya oke, kira-kira apa yang bisa teman-teman ambil poinnya dari percakapan saya dengan Bang Hendra? Ada yang bisa jawab nggak? Ya yang jelas saya nggak mau terlalu buang waktu ya dengan orang seperti itu. Ya kita jangan terlalu berharap kalau dia itu bakalan beli gitu. Nggak, karena orangnya dari awal itu udah menyebalkan. Ya Bun, banyak pasar hidupnya Jangan gitu. buang waktu dengan orang kaya gitu ya. Nah yang kedua adalah kita bercerita tentang diri kita dulu. Jadi misalnya seperti tadi saya bilang, saya dulu beli di harga 700.000 dengan 10 koin ya, beli harga segitu. Sekarang harganya sudah 2.440.000 dan itu belum ada setahun. Saya join di 9 Agustus tahun lalu. Belum ada setahun ya, hampir mau setahun. Ya, gimana kalau tahun, gimana kalau udah 2 tahun ya. Jadi kita buka paradigma calon mitra kita bahwa ini tuh sebuah aset masa depan. Ya, ini adalah sebuah aset masa depan yang nantinya bisa menolong ya kehidupan finansial kita ke depannya ya. Karena ini tidak sama dengan MLM ya kan. Kalau misalnya MLM nggak ada yang join, emangnya dapat bonus terus? Enggak. MLM itu kalau nggak ada yang belanja, taruhlah kayak kemarin itu kan seperti Maimoza atau Melia, kalau misalnya di bawahnya tuh nggak ada yang belanja ya nggak akan ada bonus buat kita. Tapi kalau di Yuan Coin ya, waktu itu Bunda Apri juga pernah bilang boosternya di Yuan Coin itu adalah profit tiap hari yang masuk ke akun ya, dan $7 udah bisa ditarik ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain tapi profit itu tetap datang ya. Gitu ya teman-teman, cara memprospeknya gitu ya. Pokoknya bukain aja mereka itu untuk berpikir secara logis. Bisa jangan berantem di sini kan ya, gitu ya. Jadi ya, bukakan paradigma, bukakan mindset mereka bahwa ketika mereka join, mereka tuh bukannya beli barang ya, bukannya beli barang udah gitu udah, enggak. Tetap profit itu akan tiap hari masuk, jangan disingkat. Tetap profit itu tiap hari akan masuk ya, apabila mereka belum bisa mencari calon mitra. Karena kalau untuk yang namanya mencari calon mitra itu semua butuh proses ya teman-teman ya. Di sini juga nggak harus menjadi seorang yang pinter banget, karena saya lihat juga rata-rata emak-emak dan nggak terlalu paham teknologi. Kadang-kadang aja purchase WD ya kan, itu masih banyak yang masih dibantu ya kan. Dan nggak harus, orang tuh nggak harus paham ya, nggak harus jadi seorang yang pinter banget, seorang profesor buat bisa menjalani bisnis Yuan Coin gitu. Jadi teman-teman di sini jangan banyak pikirin deh, jangan banyak pikir nanti takutnya begini. Enggak apa-apa. Sampaikan aja informasi tentang Yuan Coin. Perkara mereka mau gabung atau enggak apa-apa. Tapi kita buat mereka itu rugi ya kalau misalnya mereka itu enggak gabung. Karena sampai kapan mereka itu bekerja terus ya kan. Mau nabung bisa, mau nabung ya kan, tapi tabungan kita bakalan tergerus oleh yang namanya inflasi. Mau beli emas pun boleh
boleh banget beli emas, tapi emas itu harganya selalu stabil dari tahun ke tahun dan jangan berharap kalau kenaikannya itu akan 900% karena emas itu kenaikannya tidak sampai segitu. Dia hanya mengamankan inflasi, hanya mengamankan uang kita aja. Gitu. Dan emas kalau saya lihat dari grafik ya selama 20 tahun ya dari dulu itu emas itu selalu stabil emas ya. Tidak sampai 900%. Sebentar ya, ini anak saya dulu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi oke, tadi poin yang kedua tadi jangan banyak buang waktu. Terus yang kedua tadi ya kita bertestimoni tentang diri kita sendiri. Ya, kita bertestimoni tentang diri kita sendiri ya kan. Ya, seperti kayak saya gabung 700 koin, 100 koin harga 700. Terus yang ketiga adalah saya mau ngomong apa ya? Yang ketiga ini nih, bikin lupa jadinya. Yang ketiga itu adalah jangan terlalu banyak membuang waktu, ya kan? Terus yang ketiga, kita harus bisa melihat kira-kira ini orang bakalan bisa punya potensi untuk menjadi mitra atau tidak, ya kan? Dilihat dari caranya. Ya, kalau misalnya caranya dia itu seperti tadi, saya udah yakin kalau dia itu gak akan join. Nah, kalau misalnya dipaksa pun juga nggak bisa, dia nggak akan gerak gitu. Yang tiga adalah ya ini gimana ya, buat orang itu merasa rugi kalau misalnya dia nggak join, karena teman-teman udah tahu sendiri ya, nanti ketika di tahun 2030 yang namanya mata uang kripto itu akan booming ya, akan mulai banyak diperlakukan di berbagai negara. Karena sekarang beberapa negara besar saja seperti di Saudi Arabia, di Malaysia itu membayar zakat sudah bisa menggunakan Bitcoin. Ya, ini baru di tahun ini. Gimana nanti di tahun 2030? Gak menutup kemungkinan kita ibadah umroh ataupun ibadah haji, kita bisa gunakan mata uang kripto sebagai pembayaran. Gitu ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya tadi ya? Oke, ada lagi yang belum paham boleh di share di sini, nanti jadinya saya terus nih yang ngomong. Silakan buka mic-nya kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan pernah putus asa. Oh, ini nggak join, ini susah, nggak ya. Kita cari tim sesuai dengan apa yang kita mau, dan semesta yang akan menuntun ke arah itu. Kalau misalnya kita mau tim yang kuat, tim yang betul-betul militan, itu tuh akan nggak akan ketemu dengan orang yang tadi, nggak akan. Ya, jadi jangan terlalu kecewa ya dia nggak closing, nggak. Ya, jangan langsung Mbak, saya mau join lah Mbak, saya mau join lah Mbak. Gimana Mbak? Oh, mau join, ya udah. Nanti saya kirimkan formulirnya, transfernya di rekening ya. Nanti saya buatkan akunnya. Gitu. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Oke. Langka ya calon mitra kayak gitu. Langka banget gitu ya. Oh ya, satu lagi, jangan pernah mengemis ya. Ada aja ya Bunda Haini. Ya, jangan terlalu mengemis ya. Tuh Pak, join dong Pak gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu berharap dia join, jadi kesannya seperti ngemis. Jadi jatuhnya kita bukannya bisnis. Jadi akan berpikir, lu butuh gue ya buat join ya. Enggak. Kita di sini bukan meminta orang itu untuk join ya. Tapi di sini kita jual mahal ya Bun. Ya, kenapa? Jual mahal.
Ya betul, jual mahal ya, jual mahal gitu. Oke, ini tadi ada pertanyaan tadi ya. Seolah-olah dia yang butuh kita gitu ya, Bunda. Ya betul. Walaupun kita juga butuh. Oke, penjelasan tentang yuan coin sama dengan MLM itu bisa diulangi Bunda Hedi. Oke, bisa Bunda Diana. Jadi kalau MLM itu kan orang ketika ingin mendapatkan bonus penjualan itu kan harus merekrut ya. Itu kan harus merekrut. Kalau misalnya dalam satu jaringan itu tidak ada yang belanja, ya kita nggak akan dapat duit gitu. Tapi kalau di yuan coin ini, ya kan, kita ketika merekrut orang, booster kita adalah profit harian yang masuk ke akun tanpa hari libur. Ya, kalau di MLM kan nggak seperti itu. Di MLM ya, udah gitu kalau di MLM itu ketika kita RO atau mungkin ketika kita menjoinkan mitra baru dengan mendapatkan, kalau misalnya kita mau dapat poin ya, itu kan dapat produk. Nah, produknya itu bisa habis dengan dua hal ya. Yang pertama dipakai sendiri, ya. Yang kedua kita jual dengan harga member, lalu kita dapat keuntungan. Gitu, kita dapat keuntungan. Kalau misalnya kita nggak bisa jual ya dipakai sendiri. Tapi kan produk MLM itu lumayan mahal ya. Ya hand body-nya aja bisa 100.000 gitu kan dengan ini ya. Kalau saya kurang terlalu suka ya membeli suatu produk MLM karena mahal sekali. Jadi saya memang lebih suka itu beli yang sistemnya matahari. Yang sistemnya matahari. Ada banyak kayak misalnya produk apa gitu ya. Dia sistemnya matahari, jadi dia hanya distributor aja. Jadi distributor kan, kemudian ada reseller gitu. Ya pokoknya kayak matahari itu produknya nggak terlalu mahal seperti multi level ya. Kayak misalnya aja hand body di MLM aja kadang-kadang bisa 200 ya kan, padahal mungkin modalnya nggak segitu modalnya ya. Jadi ya kalau misalnya kita bisa dapetin kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau, kenapa enggak ya? Namun juga mama ya, mama maunya bagus, harganya murah. Kalau MLM kan enggak, dia harus dinaikkan 120% karena itu buat dibagi-bagi ke member yang lain ya. Kalau MLM itu kan kayak MLM itu yang seperti itu, bukan Bu Diana penjelasan yang seperti itu. Saya juga ini sih baru paham tentang MLM itu setelah lama. Facebook saya di rumah. Ya, siap. Oke, paham. Ya, paham ya. Jadi kalau misalnya kita menjalani kalau sama dengan MLM, kalau MLM kayak dia harus kalau dia nggak beli atau anggotanya itu nggak beli, itu dia nggak dapat profit kan gitu loh. Betul. Jadi kalau di yuan coin, kalau dia beli atau enggak pun, kalau sudah dalam aset tentu dapat profitnya seperti jenjang elit, epic dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ya betul. Tetap dapat matching profit, tetap dapat profit harian ya. Dan buat teman-teman yang di elit bisa lihat sendiri kan, dari bonus matching profit aja satu hari itu bisa $1 ya, $1 lebih dikit gimana jaringannya. Kalau epic saya $3,5 satu hari. Epic saya $3,5 sehari ya, itu sehari. Ya bayangin kita nggak ngapa-ngapain dapet kan ya. Kalau misalnya kita kan, kalau MLM itu kan gini ya, mereka itu membrainwash kita tuh gini ya, kalau nggak laku kan bisa dipakai. Iya, terus kalau habis apakah kita akhirnya harus bergantung kepada produk MLM itu? Ya kalau harganya terus apa kalau harganya mahal gimana? Ya kan, jadi lama-lama tikar Bunda Edi, lama-lama betul. Yang ada bonus kita habis buat beli produk ya kan, karena produk MLM itu nggak ada yang murah. Produk MLM itu harus dinaikkan 120% untuk apa? Untuk bisa nutupin bonus-bonus ya kan. Belum kalau ownernya juga harus ngambil untung kan untuk biaya operasional dan segala macam ya kan. Kalau di yuan coin ini kita apa-apa tuh nggak usah mewah-mewah ya kan, yang penting uangnya tetap masuk, tetap ada. Dan saya lihat pun sistem yang di-create oleh Bapak Muhammad Yusuf Ritonga ini adalah bagus sekali sistemnya ya kan, mengembangkan ekosistem
sekarang berkali bulan sama Budiana sampai kali kepala saya 580 malah dina ini bocor budaya pasti Indra 110 Enggak mesen ya. banyak yang ngerugi duitku Sedih dong. ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi boleh ya. Terus kalau untuk closing gimana sih cara closing yang benar? Sebenarnya closing itu kalau misalnya dia sudah merasa membutuhkan yuan koin, pasti dia akan closing kok, tenang aja ya. Orang itu mau nanya Bu Edi, boleh silahkan. Nah, ini Bu Edi, saya itu kemarin sebelum ultah Ya. itu elit dapat matching profit dan apa itu afiliat itu semuanya itu rata-rata $1.1. Lah alhamdulillah setelah nambah misalnya ada mitra lagi ditaruh di bawah kaki saya langsung, sekarang dapatnya malah $1,6. Iya, $1. Pokoknya $1 lebih dikit lah. Gimana jaringannya? Makin gede jaringannya ya pasti makin gede juga gitu. Iya, setelah itu ada yang join 500 koin, ada yang nambah 200 koin, itu ternyata sekarang alhamdulillah satu hari $1,6, hampir $2 kan itu. Oh iya, betul luar biasa ya. Gimana kita jadi epic Bunda? Oh, lebih banyak lagi. Karena Bunda ini mau siap-siap ke epic ya, dielitkan dulu 2 jalur baru saya epic. Ya, doakan semoga setelah pulang dari Jogja dapat ilmu itu tadi, yang ilmu kepepet itu ya, yang kita mau garansi. Saya garansi 10 waktu elit itu, saya garansi 100 koin 10 orang. Alhamdulillah yang saya garansi sekarang malah dia nekat beli 500 koin, kan luar biasa itu matching profitnya ke saya. Wah, luar biasa lagi, benar-benar amazing itu ya. Alhamdulillah sekarang setelah pulang dari Jogja itu kok semakin gede profitku. Saya lihat itu kan masuknya nggak langsung sekali jret kan Bunda Edi. Iya. Dan profit itu masih 1,5. Itu nanti jam 2 malam itu masih ada tuh, sampai subuh itu masih muda loh Bu Edi. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ya memang luar biasa ya yuan koin ini. Ya, saya ingin ngejar Bu Edi cepet-cepet epic gitu loh. Jangan Bu, jangan ngejar saya. Kita semua di sini punya cerita sukses masing-masing. Ya, itu yang saya suka di sini. Iya, mungkin kalau dulu waktu di MLM, nah ini testimoni dari saya ya. Ini bukan berarti menjelekkan MLM, bukan ya. Tapi ketika dulu waktu saya menjalankan berbagai macam MLM itu, kadang-kadang ada rasa gimana ya, rasa ini loh kayak kok dia duluan sih, begini. Jujur itu kalau saya ya. Kalau di yuan coin ini kita semua di sini tuh saling support. Karena apa? Misalnya gini, kan di yuan coin ini kan kalau saya lihat founder ya, kan kita punya 4 founder ya, Bu Afi, Bapak Dani, terus Bunda Rani, sama Bapak Budi ya, Bapak Budi. Kita punya 4 founder ya. Dan founder ini semuanya punya peranan masing-masing dalam menaikkan harga koin ya. Kalau misalnya misal tim Pak Dani berkembang, banyak yang istilahnya itu beli ya kan, membeli aset ya kan, 5.000 koin itu habis dalam 2 hari. Harga aset pasti naik. Ya, semuanya secara nggak langsung timnya Pak Dani itu sudah memberikan kontribusi nyata buat menaikkan harga aset. Iya, bener kita semua untung itu. Baik yang 100 koin, yang 1.000 koin semuanya untung lah. Itu kelebihannya di OneCoin. Betul. Iya, jadi tidak ada rasa saing menyaingi di sini ya. Nggak ada. Karena kok inginnya Bu Heidi, saya inginnya Bu Yuli epic, terus Bu Ida epic, Bu Tri epic, saya epic, jadi beruntun. Saya harus lebih lagi kerja keras lagi ya, harus lebih ini. Sistem di yuan coin ini tuh nggak ribet, nggak kayak MLM.
nggak rumit kalau menurut saya ya. Karena apa? Persen-persenannya juga dihitung melalui sistem. Ya. Saya merasa beruntung Bujan Heidi. Ngomeni Bu Ida itu saya merasa beruntung. Dulu saya diajak orang enggak. Alhamdulillah modal 10 juta sudah kembali dan aset saya kalau dihitung itu ada 30 juta sudah ada 1.400 koin itu kan asetnya sudah naik, modalnya sudah kembali. Karena gampangannya karena bina mitra bahwa kita dibina jadi elit, saya epic kan gitu. Cuma kalau di Matahari memang gede lah bonusnya. Ya betul. Matahari memang gede dan strategi Bunda Afi itu sekarang sudah tidak seperti yang dulu lagi ya. Kalau dulu itu terus ke bawah, ya tapi kalau sekarang ini adalah melebar. Karena apa? Kita mau dapetin bonus matching profit ya kita. Jadi kalau misalnya semakin ke bawah kita bantu si ini enggak, itu enggak akan jalan. Karena seperti yang sudah misalnya saya bantu si ini tapi dianya nggak gerak, dia dapat terus dari yang di bawahnya itu kan rugi. Jadi dia mendingan dibantu makin malas. Kalau dibantu rajin, alhamdulillah dibantu makin malas. Iya. Itu tadi Pak Yusuf kan Matahari, kalau ingin kaya suruh Matahari kalau kita sudah punya posisi loh. Terus kita bantu yang di bawahnya supaya dia elit gimana? Ayo kejar ini, ayo bareng kita closingkan bareng gitu kalau saya. Betul. Dan di sini juga istilahnya apa ya? Ketika kita nggak bisa memprospek, kita bisa minta tolong ya ke yang paham gitu. Dan juga Bunda Mas pernah itu ya, Pak Dani ya. Makin Pak Dani ya dulu. Ya, nah itu padahal berbeda tim ya dengan Bunda Afri, tapi Pak Dani mau bantu gitu, ya kan? Dia tidak melihat ini tim siapa, ini bukan saya, enggak. Pak Dani itu the best luar biasa Bunda. Waktu saya elit aja saya dibantu sama Pak Dani itu. Langsung saya dijepri. Kurang berapa toh Bunda gitu. Masya Allah terharu saya sampai nangis saya malah Jumat itu dijepri Pak Dani. Alhamdulillah. Nah kayak gitu itu kan berasa banget kalau dia itu memang super perhatian. Padahal saya bukan apa-apanya, bukan jalurnya, bukan apa. Luar biasa. Ya semoga saya juga bisa meniru nantinya kayak Pak Dani, membuat mitra-mitra saya aman, bahagia dan merasa kalau kita itu butuh mitra perlu diangkat kayak gitu. Ya syukurlah kita punya founder-founder yang luar biasa ya Bu Heidi. Iya betul. Terima kasih Bu Heidi. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum. Sampai gak jargon ya. Ya nggak apa-apa, udahlah. Ini kan Zoom ya, bukan Zoom resmi ya, bukan Zoom resminya Pak Dev. Gitu. Kalau Zoom resminya Pak Dev itu kan ada MC, ada apa? Oke, dia ada pertanyaan ya. Mohon izin bertanya Bunda Heidi, gimana cara nawarin atau memberi info tentang Yuan Coin kepada orang yang belum dikenal atau DP yang baru kita dapatkan ya? Untuk cara nawarinnya itu, kita ketika berkenalan dengan orang baru, jangan langsung masuk ke Yuan Coin, jangan. Ya, kita save kontaknya dulu aja. Nanti setelah save kontak ya, baru kita cerita mengenai diri kita. Jangan masuk ke Yuan Coin. Pokoknya ceritanya itu tentang diri kita. Ya, kayak misalnya Bu Ani dulu gabung di berapa, terus sudah dapat profit berapa, ya kan? Terus mungkin Bunda bisa kasih lihat akunnya. Ya, kalau saya sih lebih suka memprospek itu menggunakan akun milik sendiri. Ya, saya selalu kasih lihat, ini lihat nih, saya punya 570 koin, ya kan? Terus apa sih namanya? WD-nya udah sekian, modal saya 700, balik modal sudah hampir 8 juta. Siapa yang nggak tertarik? Ya, terus kalau misalnya saya masih baru gimana? Ya nggak apa-apa, kalau masih baru nanti mungkin bisa minta tolong upline-nya atau mungkin bisa minta bantuan upline-nya buat screenshot. Screenshot ininya ya, screenshot. Ini pokoknya sebenarnya kita harus bisa melakukan apa aja
ya, agar kita bisa terus prospek ya, karena memang kuncinya satu, kita jangan pernah berhenti buat prospek ya, seperti Pak Dev aja bilang ya, jangan pernah berhenti buat prospek, sempetin aja satu hari itu minimal satu orang buat di prospek ya. Kalau misalnya kontak kita belum terlalu banyak ya, memang karena memang kalau misalnya kita memprospek itu kita butuh database itu bisa cari di mana aja kok, kayak kemarin seperti Bunda Tuti ya, ketemu orang di kereta lah, itu kan dapat database ya kan. Kalau saya lihat cara Pak Dhani itu, dia prospek ke orang itu dia langsung kenalan gitu. Misalnya kayak kerja di mana, sekarang kegiatannya apa gitu. Jadi memang cerita, satu orang itu mungkin bisa menghabiskan waktu setengah jam hingga 1 jam untuk cerita gitu loh. Ya kan, kalau itu kemarin saya kan banyak dapat ilmu juga ya dari Pak Dhani, dan sebetulnya itu juga saya pernah lakukan hal itu ketika dulu saya jadi sales door to door ya. Memang saya berbicara dengan orang yang tidak dikenal gitu. Kalau ini kan kita investasi ya, jadi kita pertama kalinya adalah kita minta WA-nya dulu aja, jangan langsung cerita tentang Yuan Coin gitu. Minta WA-nya ya kan, kita lihat dulu dia ini apa, dia ini pengangguran kah atau orang kerja kah ya. Kalau misalnya dia masih nganggur ya nggak apa-apa juga kita masukkan ke grup, tapi jangan terlalu fokusin ke situ. Karena apa, kalau misalnya dia nganggur kan belum punya uang, artinya belum bisa join, ya udah nggak apa-apa, kita masukkan aja ke grup. Tapi kalau misalnya dia bekerja gitu kan, kayak misalnya dia, saya ini kerja di bengkel misalnya ya kan, mungkin bisa ditanya ya kan, pendapatannya berapa, bisa nggak kira-kira sisihkan nggak nyampe 300.000 untuk membeli sebuah aset, dan aset itu nanti yang akan membantu Bapak ketika Bapak sudah tidak bisa lagi bekerja, karena aset itu sifatnya dia akan tumbuh sendiri, dia nggak seperti ini ya, nggak seperti produk MLM ya. Jadi aset itu ketika kita beli memang dia akan menghasilkan uang terus menerus. Bedanya aset itu di situ bedanya ya, sama aja kayak tadi kan kita beli lalu dikelola di Shopee dan TikTok affiliate ya kan. Kayak misalnya orang juga beli sebuah properti ya kan, propertinya itu bisa disewakan ya kan, terus dia dapat uang dari situ. Seperti itu ya, aset itu memang seperti itu. Jadi sifatnya dia ketika kita sudah membeli, dia akan menghasilkan uang terus menerus. Beda dengan kalau kita join di suatu MLM, itu kita nggak ada aset sama sekali. Bekerja apa? Kita ikut Maimoza aja dapat serum, ya kan? Serumnya emang bekerja. Kita kan bukan model catwalk gitu kan, yang ketika kita pakai serum jadi glowing, terus kita dapat kontrak kerja. Enggak, kita kan nggak kayak gitu ya. Beda ya kalau misalnya kita beli Maimoza, kita pakai, kita glowing, terus tiba-tiba ada yang nyodorin kontrak. Mau nggak kontrak iklan ini ya, itu baru mungkin oke lah saya akan bilang itu Maimoza itu adalah aset. Tapi ternyata kan enggak ya kan, kita tetap aja harus nyari orang yang mau ikut beli sistemnya, karena sebenarnya kalau di MLM itu kita bukan beli produk Bunda, kita beli sistem, hadiahnya produk ya kan, karena produknya sendiri harganya mahal ya, beli sistem kita itu. Misalnya kayak Maimoza, harganya sekarang berapa? 100.000 ya kan. Berarti yang 50.000 itu produknya, yang 50.000 itu sistem. Ya, kurang lebih gitulah. Kayak gitu. Ya itu kalau MLM. Sedangkan kalau di Yuan Coin ketika kita beli, di staking, ya kan, dapat profit harian sesuai dengan koin yang kita miliki. Ya kan, kalau 100 koin $0,01, 100 koin $0,1, kalau 1.000 koin $1,2 ya, dan itu sudah pasti masuk tanpa hari libur, dan itu adalah mood booster kita ya. Kita diem aja dapat duit, gimana kalau kita gerak ya. Ini barusan saya punya mitra, dia tertidur, mati suri, sekarang dia bangkit lagi. Saya buka akunnya, dia join 10 koin, cuman karena di bawahnya itu berkembang, jadi ada yang top up, ada yang RO gitu kan ya. Dia tidur dapat $18 ya. Tapi saya jual mahal, saya bilang ke Bunda itu ya, Bunda, profit gak akan saya cairin.
kalau nggak ikut Zoom. Ya kan, ikut Zoom dulu. Saya mau lihat seminggu 2 minggu, nanti baru WD-nya saya ACC gitu. Oh iya, Bunda, iya saya rencana mau nambah koin. Oke, siap ya. Gila, dia tidur aja selama berbulan-bulan sudah ada $18 loh di akunnya. Gimana kalau dia gerak ya? Nggak tahu, ya kan? Jadi enaknya di sini tuh seperti itu, ya. Makanya di sini teman-teman jangan leha-leha. Karena apa? Karena sayang banget rugi buat teman-teman yang belum dapat level jabatan, itu bonus matching profitnya nanti nggak dapat. Mau sampai kapan nggak dapat bonus matching profit? Sayang kan? Kalau misalnya di bawah kita berkembang, kita belum jadi elit ataupun epic, bonus matching profitnya ya masuknya ke Pak Yusuf, bukan ke teman-teman. Ya, rugi banget. Makanya gimana caranya buat kejar impian kita ya? Karena di Yuan Coin ini bukan skema menjanjikan orang cepat kaya, tapi menjanjikan sebuah peluang agar orang bisa kaya, ya, agar orang bisa kaya, gitu ya. Memberikan peluang, bukan menjanjikan ya. Kalau menjanjikan itu diri sendiri, itu adalah effort dari diri sendiri kita menjalankan Yuan Coin ini seperti apa. Ya, teman-teman, jangan pernah jangan pernah berhenti untuk tidak prospek satu hari pun. Ya, jangan pernah berhenti untuk tidak prospek satu hari pun. Ya, jangan tidur siang, ya, betul kata Pak Dev, jangan tidur siang. Saya aja kalau pagi itu tuh saya mulai japri-japri ke siapa aja, ke mitra, saya tanya, mau tambah koin nggak? Mau digulung aset nggak? Ini bisa di WD, gulung asetnya, ya, minimal biar dia itu nambah terus sampai dia punya 1.000 koin, gitu ya teman-teman. Ya gitu ya Bunda Ani, ya, ke orang yang belum dikenal, itu kita pendekatannya persuasif dulu ya, jangan langsung ditawarin Yuan Coin. Tanya-tanya dulu tentang dia, percaya deh orang baru itu kalau ditanya-tanya, ibaratnya kalau kita bisa jadi tempat curhatnya dia, kita akan seneng. Saya aja gitu. Ya, saya aja gitu, ya kan, kalau misalnya dia ketemu, terus dia nanya-nanya tentang saya seneng loh, bener, saya seneng. Oh iya, saya kerja di sini iya, ekonomi lagi susah atau apa gitu kan. Saya kerja gajinya segini, berangkat dari pagi sampai jam segini, digajinya segini. Orang itu akan senang untuk bertukar cerita, karena memang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang suka berinteraksi dengan sesama. Kalau misalnya kita istilahnya itu perhatian, ya, istilahnya kita memberikan sedikit waktu untuk mengenal si calon mitra, ya kan, itu sudah terbangun trust sebenarnya, sudah terbangun kepercayaan bahwa lu bisa gue percaya karena gue cerita sama lu aja, lu mau dengerin gitu. Ya, setelah dia sudah mulai terbangun trust, 30% terbangun trust, baru kita bisa ceritakan tentang diri kita. Gitu, ceritakan tentang diri kita. Ini butuh proses ya Bunda, nggak bisa langsung satu hari dia join, nggak bisa. Ya, karena kita di sini mau membangun sebuah ekosistem yang kuat. Jadi kita itu sebisa mungkin ketika kita mengajak mitra, ya, itu tuh dia tuh gerak gitu. Bukannya setelah dapat mitra habis itu ditinggal, enggak, jangan gitu. Ya, karena yang udah-udah kan gitu, yang penting dia join deh. Jadi gue dapat bonus, enggak. Gimana caranya ketika dia join, dia itu juga ikut gerak sama seperti kita. Jadi kalau misalnya kita gerak, dia gerak kan, jadi ekosistemnya bagus, ya kan, komunitas akan semakin kuat dan solid, dan pastinya akan semakin menaikkan nilai aset. ini Gitu ya Bunda ya, paham ya Bunda ya, nggak bisa langsung satu hari kita kenal dia join, nggak bisa. Ya saya ada sih dapat ya tiba-tiba japri gitu, saya transfer 300 koin, betul ada, tapi itu butuh proses ya, nggak bisa kalau kita belum punya ilmu tiba-tiba dijapri sama orang langsung join 1.000, itu nggak bisa ya. Itu gak masuk akal ya, kecuali kalau misalnya kita sering japri gitu, belum ada yang closing, belum ada yang tertarik, ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang japri, ya itu wajar, karena apa, kita sudah bekerja keras sebelumnya ya. Jadi jangan dibilang beruntung. Jadi yang namanya keberuntungan, sebuah keberuntungan itu diciptakan dari apa, dari proses kerja keras kita sebelumnya ya. Makanya seperti yang saya bilang, kita kerja aja dulu.
Ya, hasilnya biar Allah yang menentukan. Ya, jadi kalau kita prospek belum nyangkut nih seminggu 2 minggu, percaya deh nanti tiba-tiba kan ada yang ngejabri teman-teman langsung join 1.000 poin. Itu bisa aja tanpa diundang loh, bener. Tapi dia yang nyari, saya udah dengar tentang Yuan Coin, saya mau langsung join 1.000 gitu. Kayak ada yang seperti itu, tiba-tiba langsung saya mau nambah koin 1.750 koin gitu, profitnya langsung ngejedung gitu. Ya kan, profitnya langsung ngejeduk ya teman-teman. Oke, lanjut ya, saya mau bertanya lagi. Ya, kenapa Langsung cetar membahana profitnya. iya betul. Kalau kata Bunda Pri, profitnya langsung ngejeduk profitnya. Oke ya, sekarang lagi ya, ini Bunda lebih enak menjelaskan via telepon atau via VN ya Bun? Jawabannya adalah senyamannya Bunda ya. Mau diketik boleh, mau ditelepon boleh, mau via VN boleh. Terserah. Gimana kita prospek itu. Kira-kira kalau misalnya telepon, lebih kena telepon aja. Kalau misalnya dia keberatan buat ditelepon, VN aja. Semua cara itu bagus. Semua cara itu bagus. Nggak ada cara ini jelek, enggak. Semua cara itu bagus. Mau diketik, mau ditelepon, mau via VN, mau kita ajak ke Zoom biar paham. Semua cara bagus. Ya, gimana situasi dan kondisi kita, gimana si calon mitranya itu juga. Kalau misalnya dia belum paham tentang dunia kripto, ya mungkin bisa kita telepon, ya kan? Atau kalau misalnya dia sibuk banget, kita bisa VN, gitu. Kalau misalnya dia cuma di rumah aja, hanya menghabiskan waktu dengan anaknya, ya mungkin bisa kita ketik. Tapi kalau kita capek buat ngetiknya, ya kita sendiri mungkin harus bekerja, atau mungkin kita harus mengurus yang lain, ya mungkin VN boleh, telepon boleh, gitu. Semua cara bagus, ya. Pokoknya di sini tuh tidak ada rumus, harus begini, enggak. Satu kata kuncinya adalah do whatever, ya. Lakukan apa aja, ya. Cara kamu, cara teman-teman itu benar semua. Cara teman-teman itu bagus semuanya, ya. Oke ya, teman-teman, ya. Kambingnya lahiran, oke. Ya silahkan Bunda, kambingnya lahiran. Oke. Makin mantap kalau tim kita mau gerak. Iya dong, pasti. Karena kan kita di sini kerjanya tim ya. Ya, ibarat kata sama aja kayak kita mendayung sebuah kapal, mendayung sebuah apa sih namanya, kano ya, rakit gitu ya. Kalau misalnya cuma 1 atau 2 orang yang mendayung, nggak akan cepet sampai. Ya, yang ada ikut arus, jatuh ke air terjun. Tapi kalau misalnya satu kayak itu mau mendayung bersama-sama, itu niscaya deh akan lebih cepat sampai ke tujuan dibandingkan yang ngedayungnya cuma 1 atau 2 orang aja, gitu ya. Sisanya nanti bakalan jadi beban. jadi beban tim, gitu ya. Gerak itu nggak harus selalu mendapat closing, enggak. Gerak itu istilahnya dia mau prospek aja, mau cerita aja tentang Yuan Coin gitu, mau kasih info gitu, entah itu via Japri. Percaya deh, yang namanya Tuhan itu akan selalu melihat kerja keras kita ya. Tuhan kan nggak bisa dibohongi ya. Seperti CCTV yang memantau 24 jam ke dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang akan kita lakukan, kerja keras seperti apa yang akan kita lakukan, Tuhan itu akan selalu memberikan jalan. Ya, kalau misalnya kita bermalas-malasan, nggak akan ada orang dibukakan hatinya untuk closing Yuan Coin. Percaya deh sama saya. Ya, jadi kalau misalnya dibilang, saya mah udah prospek belum dapet, tapi ternyata dia 2 bulan misalnya, masa iya sih 2 bulan kalau memang betul dia prospek tiap hari, masa iya sih nggak dapet mitra? Kan itu kan nggak masuk akal ya. Ada kemungkinan dia mungkin prospeknya cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya wajar kalau selama 2 bulan itu dia nggak dapet mitra. Karena buat saya yang sudah lama di dunia penjualan, apabila kita prospeknya cuma seminggu sekali, ya 2 bulan jangan harap kalau misalnya kita bakalan dapat mitra. Beneran deh. Karena apa? Prospek itu sebetulnya meningkatkan skill kita, meningkatkan pemahaman kita. Semakin kita tiap hari menerangkan, ya, maka istilahnya itu apa ya?
makin mengerti gitu loh, dibandingkan dengan orang yang prospeknya seminggu sekali. Ya ibaratnya kayak sebuah pisau aja kalau diasah tiap hari itu lebih tajam dibandingkan yang diasah seminggu sekali. Analoginya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sampai sekarang belum dapat mitra, itu pertanyakan dulu kinerjanya seperti apa. Ya, masa iya kalau betul prospek tiap hari 2 bulan nggak dapat mitra, itu kalau menurut saya nggak mungkin. Karena saya sudah lama di penjualan ya, jadi saya sudah tahu kerjanya itu seperti apa. Gitu ya. Kalau cuma 3 hari sekali, 2 bulan 3 bulan ya jangan harap dapat mitra. Ya kan, benar nggak? Benar nggak sih? Oh Bunda ini gitu sih. Ya sekarang beneran nggak tiap hari prospek? Kalau tiap hari prospek, ya pasti seminggu sekali deh dengan skill yang masih minim. Bunda Heidi, betul banget. Iya, karena saya sudah bertahun-tahun. Nah, saya sudah bertahun-tahun di dunia penjualan. Nah, saya 25 tahun Bunda. Ya, Bu, mantap. Marketing kan di Tehanet Stock itu sampai apa loh, kontak. Bunda mau nanya, Bun. Ya silahkan. Ini orang yang udah kita prospek nih, misal dia udah hadir, udah oke, katanya mau ngambil 100 poin gitu kan. Habis itu udah kita kasih form pendaftaran. Tapi ya formnya cuma diliatin doang, nggak diisi isinya. Itu gimana cara kita follow up-nya, Bun? Itu satu. Terus yang kedua udah kita prospek kan, udah kita jelaskan tentang poin semuanya lah gitu kan. Habis itu ya cuma dibaca doang gitu. Habis itu kayak mana cara kita untuk prospek ulang atau follow up ulang mitra yang kayak gitu, Bun? Follow up aja. Kalau saya sih saya follow up. Misalnya udah dikasih form tapi nggak transfer. Ditanya kendalanya apa gitu. Paling saya tanya gini, ada kesulitan nggak dalam mengisi formulir, atau bisa saya bantu untuk pengisiannya gitu. Kirimkan nomor KTP-nya aja, nanti saya catat. Tenang aja, nggak disalahgunakan kok gitu ya. Atau dia bisa ini aja, nggak usah isi form, dia cukup kasih nama, KTP sama email gitu. Kalau misalnya nggak direspon juga, artinya ada sesuatu, entah uangnya kepake atau mungkin dia terpengaruh ya, bisa jadi dia terpengaruh ya, karena ada yang nakut-nakutin nih jangan join, bisa jadi gitu kan ya. Kalau kayak gitu sih mungkin kita bisa ini aja, bisa lanjut lagi gitu, kita bisa tanya kendalanya gitu. Bisa sih kalau kendala kayak gitu mungkin uangnya lagi dipakai buat yang lain, ya udah kita tinggal tanya aja, oh gitu ya udah, nggak apa-apa. Kira-kira ini apa nih, saya dapat kabar baiknya, soalnya di Coin ini sudah mengalami 2 kali kenaikan dalam 1 minggu ini. Takutnya nanti kalau misalnya menunda-nunda harganya keburu mahal. 100 koin itu harganya udah nggak segini lagi, mungkin sudah 2.500.000 ya kan. Kita nggak pernah tahu, karena di sini itu setiap 5.000 koin yang terjual harganya itu pasti mengalami kenaikan gitu. Kalau misalnya nggak dijawab juga ya udah, nggak apa-apa, kita fokus cari yang lain ya, nggak usah nunggu ya. Karena saya juga pernah kayak gitu, saya pernah benda kayak gitu, orang join 100 koin ya kan, saya follow up, dicuekin, diabaikan. Oke, nggak apa-apa, saya tetap ngedoain dia ya, tetap ya mudah-mudahan rezekinya dilancarkan gitu. Tahu-tahu bulan depan dia join tapi 10 koin, ya nggak apa-apa, karena dia bilang maaf waktu itu kepake anaknya kecelakaan, jadi uangnya nggak jadi 100 koin ya kan, dipakai buat pengobatan anaknya. Bulan depannya dia hubungin saya join 10 koin. Ada yang seperti itu, nggak apa-apa. Kita niatkan dulu kalau misalnya kita ini ingin membantu finansial dia aja, jangan jadi udah itu aja, niatkan untuk membantu mengelola aset, mengelola keuangan dia gitu. Perkara dia mau join, dia nggak mau join, ya udah nggak apa-apa. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, uangnya kepake ya kan, atau bisa jadi terpengaruh ya kan. Waktu itu saya juga pernah dia terpengaruh gitu ya dengan kripto yang lain ya, taunya kriptonya zong. Oke, Iya, saya nyesel. Bagusnya rentang waktunya berapa lama gitu, Bun? Misalnya kita udah kirim form hari ini gitu kan, atau hari ini kita siap menjelaskan, 2 hari atau 3 hari lagi atau seminggu lagi kita baru follow up. 3 hari boleh.
3 hari boleh, tanya kendalanya apa, terus apa, mungkin setelah 3 hari, mungkin bisa 4 hari, ya kan, sampai kita ini dapat jawaban dari dia. Kalau misalnya, oh iya maaf, lagi riwe, oh gitu, bulan depan saya coba follow up ya, gitu, bulan depan, gitu. Kalau saya sih maksimal 3 kali saya tanya. Kalau misalnya 3 kali saya tanya, dia tetap nggak ada respon, itu udah saya langsung saya tinggal. Kalau saya gitu, 3 hari. Waktunya sebenarnya sih bebas ya, mau 3 hari sekali boleh, mau 2 hari sekali boleh banget kan. Namanya juga kan kita usaha ya Bunda ya, kita kan usaha gitu kan, dan Allah itu lihat usaha kita gitu ya kan. Mungkin hatinya belum terbuka aja gitu. Dan apa yang namanya mitra itu join atau tidak, itu sebetulnya Allah juga ikut berperan serta ya, karena Allah yang membukakan hati, yang membukakan hati calon mitra kita buat join atau buat closing. Jadi ya ketika kita apa namanya prospek ya, selalu jangan lupa buat berdoa, selalu libatkan Tuhan, selalu libatkan Allah dalam hal apapun yang kita lakukan gitu. Itu aja sih. Oke, siap Bun. Terima kasih. Nggak ada rumus yang baku seminggu sekali. Mau seminggu sekali boleh, mau 3 hari sekali follow up boleh gitu. Pokoknya kalau misalnya memang dia terbuka atau apa, pasti nanti tiba-tiba dia japri terus nanya, harga koin berapa, ya udah saya transfer ke saya deh gitu. Dan jangan lupa yaitu berdoa ya, mudah-mudahan hatinya mau dibukakan untuk berinvestasi di Yuan Coin. Itu aja sebenarnya. Oke, siap Bun. Iya Terima siap kasih. ya Bunda. Ya mulai sekarang coba agak di loss gitu sambil kita happy gitu ya. Ya Bunda ya, gitu aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk masalah di lapangan ini? Jatuhnya ini teknis di lapangan ya. Sebenarnya sama aja dengan ketika dulu saya berjualan produk door to door di lapangan, karena yang namanya ilmu marketing itu semuanya sama ya, bisa diterapkan di penjualan apapun ya, termasuk ketika kita menjadi seorang konsultan finansial itu sama aja gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau memberikan masukan juga boleh. Pokoknya teman-teman intinya satu ya, jangan pernah berhenti untuk prospek tiap hari. Kalau betul-betul pemula, itu prospeknya tiap hari dan harus minimal 5 orang. Itu akan meningkatkan sebuah skill ya. Orang bisa karena jam terbang ya. Jam terbangnya itu seperti apa? Kalau saya jam terbang dari umur 19 tahun saya sudah belajar dunia marketing gitu. Jadi skill itu tetap masih ada sampai sekarang. Lupa sedikit ya, wajar lupa ya, karena saya sudah lama ya menjadi seorang ibu rumah tangga. Kemarin baru dibukakan mindsetnya waktu saya banyak berkonsultasi dengan Pak Dani di Jogja. Jadi saya jadi ingat, oh iya ini kan skill saya yang dulu. Saya dulu pernah ngelakuin kayak gini gitu. Cuman saya skill itu sudah dipendam dulu, terus dibantu digali oleh Pak Dani. Jadi oke, jadi emang seperti ini. Nanti teman-teman lama-lama akan ketemu formulanya kok di lapangan. Gitu ya, akan ketemu sendiri mau prospeknya seperti apa, nyamannya gimana, itu nanti akan ketemu aja gitu. Oh saya harus begini, nanti ngomongnya begini. Itu sih Bunda ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita di sini walaupun ibu rumah tangga ya, jangan minder ya. Itu kalau ibu rumah tangga itu multitasking, ngapain aja bisa. Berjalankan bisnis Yuan Coin sambil bisa jagain anak, ngurus rumah, dan ini iya silahkan. Bocor ya. Oke, ada lagi. Ini tuh bisnisnya simpel sih sebenarnya.
ya kan, untuk dunia cryptocurrency. Kalau untuk dunia cryptocurrency tentang apa ya, untuk dunia cryptocurrency ya itu konsultasinya dengan Pak Dani ya, dia lebih ahli. Kalau saya lebih ke penjualan, kalau saya gitu. Kalau misalnya tentang kenapa sih ini harus di burning gitu ya, karena ya satu lagi teman-teman, kenapa sih yuan coin ini ada sistem burning? Waktu saya pernah jelaskan ya di grup, ada yang masih ingat nggak kenapa ada burning di dunia cryptocurrency? Kok jahat amat sih Pak Yusuf ya, harus pakai burningan sih, gile, koin gue 100 di burning, habis kontrak jadi punya 80, kok jahat banget sih. Ada nggak yang punya pikiran kayak gitu? Ya karena saya punya mitra kayak gitu pemikirannya, itu jahat banget sih Pak Yusuf ini zolim. Ya karena dia nggak paham apa itu sistem burning di dunia cryptocurrency. Ada nggak? Ada yang paham nggak? Kenapa sih koin itu harus di burning? Saya pernah kasih ilmunya loh di grup. Nggak tahu nyantol apa enggak ilmunya. Pak Rohman mana Pak Rohman? Pak Rohman tahu nih Pak Rohman berapa harus di burning. Karena Pak Rohman itu muridnya Timothy Ronald. Kelasnya dulu. Ada nggak? Nggak ada Pak Rohman. Ya Pak Rohmannya nggak ada. Agar berkurang peredarannya ya Bun. Yes, betul. Betul, Bunda dia berarti nyimak ya. Ya kenapa koin kripto ini di burning? Untuk menjaga kelangkaan. Karena makin langka, karena semakin langka mata uang kripto itu semakin tinggi nilainya. Ya, karena apa? Di dunia cryptocurrency ini seperti Bitcoin, ya kan, yuan coin ini menganut sistem supply and demand. Ya, hukum permintaan dan penawaran. Stok barangnya langka, apabila permintaannya naik, ya harga pasti akan naik. Ya, kenapa Bitcoin itu bisa 1,M? Nggak cuman hanya peminatnya yang banyak, tapi juga Bitcoin ini juga ada burning ya. Itu di burning juga ada gitu, dan sistem halving penambangan 4 tahun sekali ya, yang dimana sistem halving atau hadiah ketika orang melakukan penambangan itu makin tiap tahun itu dibaginya 4. Jadi tahun pertama dibagi 2, tahun kedua ketiga dibaginya 4 kayak gitu ya. Ya jadi sistem burning ini memang untuk menjaga supply, untuk menjaga kelangkaan. Jadi kalau misalnya yuan coin ini langka, harganya pasti to the moon. Harganya nggak menutup kemungkinan bisa 1 miliar harganya. Ya. Dilepas oleh CEO 20.240 token. Misalnya ya, di burning oleh CEO ya. Taruhlah di burning 20 juta, bisa berapa? Makin langka kan? Ya kan? Sedangkan yang peminatnya mau banyak permintaannya, pasti harganya akan naik. Gitu. Makanya ada sistem burning, dan sistem burning ini betul-betul dihilangkan dari dompetnya Pak Dev, bukan balik ke Pak Dev, bukan. Kalau balik ke Pak Dev ya pasti harganya hancur. Yang ada kita nggak kaya-kaya, yang ada Pak Devnya kaya, kitanya enggak. Tapi kalau saya lihat Pak Dev tidak seperti itu ya orangnya ya. Jadi betul-betul dihilangkan dari sistem. Burning itu koinnya betul-betul hilang dari sistem, dari semesta. Itu ya, itu adalah tentang burning. Ya, oke teman-teman. Ada lagi, ini sudah menunjukkan 15.20 ya, waktunya sholat asar. Oke, ya. Jadi di sini aja dulu ya, sampai di sini dulu aja ya zoomnya, karena mungkin teman-teman mau melakukan ibadah sholat asar ya. Jadi kita sampai di sini dulu ya. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih atas waktunya mendengarkan saya cuap-cuap. Iya, senang saya mendengarkan Bunda. Oh, terima kasih. Iya, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat buat teman-teman ya, bisa bermanfaat buat teman-teman, dan tetap semangat melakukan prospek setiap hari ya.
Jangan pernah menyerah, jangan pernah dianalisa, karena bisnis ini nggak perlu seorang pakar analis ya untuk bisa sukses. Kita action aja, ya cukup action aja, hasilnya pasti akan fantastis. Percaya deh sama saya. Ya teman-teman, oke? Iya, amin ya. Teman-teman, saya doakan semoga kita semua bisa sukses ya. Kita bisa berjamaah ya. Ya teman-teman, kita sampai ketemu di panggung kesuksesan ya. Oke, sebelumnya ya. Semangat pagi, bahagia, bahagia, bahagia. Saya sukses, bermanfaat. Iwan Koin sudah berjaya, kaya, kaya, kaya. Kita semua sudah kaya. Iwan Koin, Bitcoinnya Indonesia. Oke, silakan Bang Endra untuk tutup zoomnya ya. Silakan teman-teman, mungkin boleh. Kalau mau duluan nggak apa-apa. Bang Endra, monitor. Udah mau persiapan asal. Ya, silakan.